Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan melanjutkan video singkat yang tadi. Saya akan mereview buku yang sangat menarik karena buku ini sesuai dengan kondisi saat ini, yaitu di era pandemi COVID-19. Mungkin buku ini sangat bermanfaat dan sangat dibutuhkan buat para masyarakat di era digitalisasi ini. Buku ini saya sangat merekomendasikan untuk para pelajar maupun mahasiswa ataupun ibu-ibu dan bapak-bapak. Buku ini ditulis oleh dosen saya sendiri kebetulan. Untuk profil penulisnya sendiri yaitu Ibu Dr. Sri Nurhayati, SPD MPD, yang S1-nya di IKIP Siliwangi Bandung serta S2 pasca sarjana yaitu di IKIP Siliwangi Bandung juga, yang berbasis pendidikan masyarakat ya, dan program doktoralnya juga yaitu S3 di Universitas Pendidikan Indonesia mengambil konsentrasi pendidikan luar sekolah. Saat ini penulis menjadi dosen tetap di IKIP Siliwangi ya. Sudah banyak karya tulis ilmiah sampai puluhan yang sudah publish, bisa dicari sendiri di Scopus maupun Sinta. Buku ini mengajarkan kita bagaimana kita hidup di era sekarang ini dengan adanya COVID-19. Percepatan literasi teknologi sangatlah menguntungkan dan sangatlah merugikan juga ada. Mungkin untuk keuntungannya sendiri, setelah membaca buku ini, bagaimana kita memanfaatkan percepatan teknologi di kondisi pada saat ini. Sedangkan kerugiannya sendiri dari masa pandemi ini, banyak pekerjaan yang mulai tergusur jika kita tidak mengikuti RA COVID pandemi 19 ini.
agar lebih bisa membuat penasaran, saya mungkin akan menjelaskan sedikit demi sedikit ya buku ini, yang bab subbabnya saja ya. Yang pertama ada masyarakat digital. Nah, kita sebagai masyarakat, kita dibutuhkan untuk mengikuti pekerjaan digital pada saat ini, karena mau nggak mau kita dipaksa untuk melek digital sebagai masyarakat, karena semua informasi sudah bisa didapatkan dari digitalisasi ini. Yang kedua adalah kompetensi digital. Nah, kita sebagai masyarakat bagaimana berkompetensi menggunakan digitalisasi sebagai acuan taraf hidup kita, seperti yang digalakkan atau yang banyak sekarang dibicarakan, yaitu seperti lowongan pekerjaan ataupun contohnya aplikasi LinkedIn ataupun Instagram. Di situ banyak lowongan pekerjaan yang mengacu kepada digitalisasi dan memudahkan bagi kita pencari kerja untuk melamar atau meningkatkan kompetensi kita, sehingga kita tahu apa yang dibutuhkan perusahaan-perusahaan tersebut. Yang kedua mengenai literasi digital. Literasi digital ini yaitu pengertian dan urgensi konsep dan alat pengembangan, metode dan peningkatan dan pendidikan mesti peduli literasi digital. Nah, bagaimana kita mengerti literasi digital, yaitu diantaranya untuk mengetahui bagaimana kita baik di digitalisasi, tahu apa hukum dari digitalisasi dan apa aja yang nggak boleh dilakukan di digitalisasi. Dan pemerintah pun sudah mempunyai undang-undang tahun 2018 mengenai IITE kalau tidak salah. Nah, mengenai digitalisasi untuk pendidikan masyarakat, yaitu pemahaman budaya, media sosial dan kesadaran sosial, pengembangan pusat belajar, mengembangkan pedagogi digital. Nah, terus digitalisasi untuk pelajar. Nah, para pelajar di sini kita pada era masa pandemi ini ada yang dinamakannya luring, yaitu pembelajaran jarak jauh. Tidak hanya pelajar, mungkin para praktisi atau pengusaha atau para pedagang. Terus di sini ada digitalisasi untuk pelajar. Nah, bagi para pelajar sekolah maupun kelas universitas, di sini ada teknologi digital dan e-learning, etika pendidikan jarak jauh. Nah, di sini sangat penting ya kita untuk membaca bagaimana etika pembelajaran jarak jauh, karena etika ini mungkin bisa bermanfaat bagi kita semua untuk beretika. Terus meningkatkan ekonomi masyarakat melalui digital. Nah, kita sebagai masyarakat, contohnya saya orang pedesaan, bagaimana kita harus melek digitalisasi, karena banyak sektor-sektor ekonomi semua sudah pindah ke belanjaan online, seperti adanya di marketplace, Alibaba. Kalau di Indonesia banyak yang terkenal Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya. Ini saya tidak di endorse. Terus pembelajaran anak-anak berbasis digital. Nah, ini sangat penting buat para orang tua ya, bagaimana pembelajaran anak-anak sebagai berbasis digitalisasi. Nah, banyak anak-anak yang sangat kecanduan untuk bermain game. Nah, para orang tua di sini sangat bermanfaat ya. Saya sangat merekomendasikan buku ini. Terus orang tua di era digitalisasi. Nah, bagaimana orang tua menghadapi era digitalisasi, yaitu diantaranya masa kecil dalam kehidupan digital, parenting menghadapi digital, pendampingan orang tua guna menghindari anak-anak kecanduan gadget, terus melindungi privasi anak-anak saat online. Nah, di sini banyak orang-orang tua zaman sekarang yang sangat bangga terhadap perkembangan anaknya, sehingga setiap momen, setiap perkembangan selalu diupdate ke jejaring media sosial. Nah, menurut saya itu harus mempunyai
pembelajarannya, karena kadang ada segelintir orang yang memanfaatkan hal-hal tersebut. Terus mengenai akses digital bagi penyandang disabilitas. Nah, di sini ada teknologi digital menjembatani kesenjangan, skenario kepentingan berbasis digital untuk disabilitas, kesadaran pengetahuan dan kepentingan pemangku kepentingan, mengharusutamakan disabilitas untuk membangun inklusif. Di sini buat yang disabilitas juga diperhatikan ya oleh industri, tertuang di sini. Ya, untuk para penyandang disabilitas kita harus tetap semangat karena kita masih bisa tetap produktif di masa era pandemi, di masa era digitalisasi 4.0, sehingga kita bisa menyiapkan diri kita untuk menghadapi perkembangan zaman di masa 5.0 ya kalau nggak salah. Mungkin itu juga masih belum jelas, masih bias bagaimana kita nanti ke depannya. Di sini ada juga pendidikan literasi berbasis digital, literasi media dan informasi sebagai kompetensi baru, kemampuan memperoleh dan menyaring informasi, meningkatkan literasi pelajar dan anak-anak berbasis internet. Ini sangat menarik. Semuanya sangat dibahas di sini, mulai dari anak-anak, para pelajar, siswa, utamanya pada orang tua. Mungkin buku ini saya sangat merekomendasikan ya buat kita bagaimana mengetahui sejarah internet, bagaimana kita memanfaatkannya, bagaimana kita beradaptasi di era pandemi ini, terus bagaimana kita menghadapi kesiapan diri kita sebagai masyarakat untuk menyiapkan diri di masa yang akan datang. Dengan buku yang mempunyai 170 halaman, menurut saya ini sangat recommended. Misalkan ada yang ingin membeli atau memiliki buku ini, bisa hubungi saya atau bisa berkomentar, nanti saya kasih link atau nomor yang bisa dihubungi. Mungkin hanya segitu yang bisa saya review, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.